Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami dengan judul Perdagangan Elektronik, yaitu Pasar Digital dan Barang Digital. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Jember. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Fitrisna Kamilia, selaku moderator. Yang kedua, Ona Pusparinda, Muhammad Nuril Fabrian, Fitri Handayani, Nindya Aridambayanti, dan yang terakhir, Putri Asli Mustikasari. Selanjutnya, materi yang pertama akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ona Pusparinda. Kepada Ona, dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian e-commerce dan internet. E-commerce mengacu pada penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Lebih formalnya, e-commerce adalah tentang digital yang memungkinkan terjadinya transaksi komersial antara dan di antara organisasi dan individu. Untuk sebagian besar, ini berarti transaksi yang terjadi melalui internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas-batas organisasi atau individu sebagai imbalan untuk produk dan layanan. Selanjutnya yaitu mengapa e-commerce berbeda. E-commerce berbeda karena 8 fitur unik yang dimilikinya, yaitu yang pertama, teknologi internet atau web tersedia di mana-mana, di tempat kerja, di rumah, dan di tempat lain melalui perangkat mobile. Yang kedua, jangkauan global. Teknologi ini mencapai melintasi batas-batas nasional sekitar bumi. Yang ketiga yaitu standar universal. Ada satu set standar teknologi, yaitu standar internet. Dan yang keempat adalah video, audio, dan teks pesan yang mungkin. Yang kelima, teknologi ini bekerja melalui interaksi dengan pengguna. Yang keenam, kepadatan informasi. Teknologi ini mengurangi biaya informasi dan meningkatkan kualitas. Yang ketujuh, personalisasi atau kustomisasi. Teknologi ini memungkinkan pesan pribadi untuk disampaikan kepada individu maupun kelompok. Dan yang terakhir yaitu teknologi sosial, konten pengguna, generasi, dan jejaring sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Nuril Fabrian. Padanya dipersilakan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep utama dalam e-commerce, yaitu pasar digital dan barang digital. Internet sangat mengurangi biaya untuk mendapatkan dan mendistribusikan informasi dan menciptakan sebuah pasar digital di mana jutaan orang dapat bertukar jumlah besar informasi secara langsung, cepat, dan gratis. Sebagai hasilnya, internet telah mengubah cara perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya. Kemudian pasar digital. Pasar digital ini sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang sangat kecil. Menu cost atau biaya menu, biaya penjualan akibat perubahan harga yang lebih rendah, diskriminasi harga, dan kemampuan untuk mengubah harga dengan dinamis yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Dalam penentuan harga dinamis, harga dari sebuah barang bergantung pada sebuah karakteristik permintaan dari konsumen atau situasi pasokan dari penjual. Kemudian barang digital. Barang digital yaitu barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Pada umumnya, untuk barang digital ini biaya marginalnya untuk menghasilkan satu unit tambahan nyaris tidak ada. Tetapi biaya untuk menghasilkan unit asli yang pertama ternyata cukup tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Ada banyak cara untuk mengklasifikasi transaksi e-commerce. Ada 3 di sini jenis-jenis e-commerce, yaitu yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen. Melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan. Kemudian yang kedua, e-commerce bisnis ke bisnis, melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan. Kemudian yang terakhir, e-commerce konsumen ke konsumen, melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fitrisna Kamilia. Kepada Fitrisna Kamilia, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model bisnis e-commerce atau perdagangan elektronik. Yang pertama, portal. Portal menyediakan titik awal masuk ke web bersama dengan konten khusus dan layanan lainnya. Yang kedua, e-tailer. E-tailer menjual produk fisik secara langsung kepada konsumen atau bisnis individu. Yang ketiga, penyedia konten.
Penyedia konten menciptakan pendapatan dengan menyediakan konten digital seperti berita, musik, foto, atau video melalui web. Pelanggan dapat membayar untuk mengakses konten atau pendapatan dapat dihasilkan dengan menjual ruang iklan. Yang keempat, broker transaksi. Broker transaksi menghemat uang dan waktu pengguna dengan mengolah transaksi penjualan online dan menghasilkan biaya setiap kali transaksi terjadi. Yang kelima, pencipta pasar. Pencipta pasar menyediakan lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari produk display, dan menetapkan harga untuk produk-produk tersebut. Dapat melayani konsumen atau B2B e-commerce, menghasilkan pendapatan dari biaya transaksi. Yang keenam, penyedia layanan. Penyedia layanan menyediakan aplikasi web 2.0 seperti berbagi foto, video sharing, dan user-generated content sebagai layanan. Menyediakan layanan lain seperti penyimpanan data online dan backup. Yang ketujuh, penyedia masyarakat. Penyedia masyarakat menyediakan tempat pertemuan online di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat berkomunikasi dan mencari informasi yang berguna. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pendapatan e-commerce atau perdagangan elektronik. Yang pertama, model pendapatan iklan. Dalam model pendapatan ini, situs web menghasilkan pendapatan dengan menarik khalayak yang besar dari pengunjung yang kemudian dapat terkena iklan. Yang kedua, model pendapatan penjualan. Dalam model pendapatan ini, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau jasa kepada pelanggan. Selanjutnya, model pendapatan berlangganan. Dalam model pendapatan ini, sebuah situs web yang menawarkan konten atau layanan biaya-biaya berlangganan untuk akses ke beberapa atau semua persembahan secara berkelanjutan. Dan selanjutnya, model pendapatan gratis. Dalam model pendapatan ini, perusahaan menawarkan layanan dasar atau konten gratis, sementara pengisian premium untuk fitur canggih atau khusus. Selanjutnya, model transaksi biaya pendapatan. Dalam model pendapatan biaya transaksi, perusahaan menerima biaya untuk mengaktifkan atau mengeksekusi transaksi. Selanjutnya, model pendapatan afiliasi. Website mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan atas rujukan atau sebagian pendapatan dari apapun yang dihasilkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Handayani. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang Web 2.0 jaringan sosial dan kebijaksanaan. Salah satu daerah yang paling cepat berkembang dari pendapatan e-commerce adalah 2.0 layanan online web. Yang paling populer dari Web 2.0 layanan jaringan sosial adalah sebagai tempat pertemuan online seperti Facebook dan Twitter. Pemasaran perdagangan elektronik sosial, dan pemasaran jaringan sosial. Sementara e-commerce dan internet telah mengubah seluruh industri dan memungkinkan model bisnis baru, tidak ada industri telah lebih terpengaruh dari pemasaran dan komunikasi pemasaran. Internet menyediakan pemasar dengan cara-cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya jauh lebih rendah. Dari media tradisional termasuk pemasaran mesin pencari, data mining, sistem recommender, dan ditargetkan email. B2B perdagangan elektronik, efisiensi baru, dan hubungan. Business to business e-commerce mengacu pada transaksi komersial yang terjadi antara perusahaan bisnis. Sekitar 80% online B2B e-commerce masih didasarkan pada sistem proprietary untuk pertukaran data elektronik atau EDI. Pertukaran data elektronik memungkinkan komputer-komputer pertukaran antara dua organisasi transaksi standar seperti faktur, bill of lading, jadwal pengiriman, atau pesanan pembelian. Transaksi secara otomatis dikirim dari satu sistem informasi yang lain melalui jaringan, menghilangkan percetakan dan penangan kertas di salah satu ujung, dan memasukkan data pada yang lain. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Nindya Ayu Damayati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang layanan dan aplikasi m-commerce. Layanan dan aplikasi m-commerce dibagi menjadi 4, yaitu 1. Lokasi berbasis layanan. Wikitoon.me menyediakan jenis browser khusus untuk ponsel pintar yang dilengkapi dengan built-in Global Positioning System atau bisa disebut juga sebagai GPS.
dan kompas yang dapat mengidentifikasi lokasi yang tepat di mana kita berada. Yang kedua yaitu perbankan dan jasa keuangan. Saat ini telah banyak bank dan perusahaan kartu kredit yang menghadirkan layanan yang memungkinkan nasabah mengelola akun mereka dari perangkat mobile mereka sendiri. Nasabah dapat menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saldo, rekening, transfer dana, dan membayar tagihan. Yang ketiga yaitu iklan nirkabel dan Twitter. Para penyedia layanan nirkabel di Amerika Serikat telah memulai memasang iklan di situs mereka. Karena di era ini periklanan melalui nirkabel dianggap efektif untuk menarik minat para calon pelanggan. Yang keempat yaitu permainan dan hiburan. Di masa kini, ponsel telah berkembang menjadi platform hiburan portable. Smartphone seperti iPhone dan Android telah memberikan kemudahan untuk download dan streaming, mulai dari mendownload digital games, nada deling, dan streaming acara TV yang sedang berlangsung langsung dari smartphone kita. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Putri Astinusina. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu membangun situs web e-commerce. Yang pertama, potongan puzzle dalam membangun situs. Pertama, kamu harus menyadari bidang utama di mana kamu akan perlu untuk membuat keputusan. Di bidang sumber daya organisasi dan manusia, kamu akan harus membawa bersama-sama tim individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk membangun dan mengelola situs e-commerce yang sukses. Tim akan membuat keputusan penting tentang teknologi, desain situs, dan kebijakan sosial dan informasi yang akan diterapkan di situs Anda. Upaya pembangunan situs seluruh harus dikelola erat jika Anda berharap untuk menyadari bencana yang telah terjadi di beberapa perusahaan. Yang kedua, tujuan bisnis, fungsi sistem, dan persyaratan informasi. Perencanaan Anda harus mengidentifikasi tujuan bisnis yang spesifik untuk situs Anda, dan kemudian mengembangkan daftar fungsi sistem dan kebutuhan informasi. Tujuan bisnis hanya kemampuan Anda ingin situs Anda untuk memiliki. Fungsional sistem yang jenis kemampuan sistem informasi yang Anda perlukan untuk mencapai bisnis Anda. Tujuan bisnis Anda. Kebutuhan informasi untuk sistem adalah elemen informasi bahwa sistem harus menghasilkan untuk mencapai tujuan bisnis. Dan yang terakhir, membangun situs web in-house dan outsourcing. Ada beberapa pilihan untuk membangun dan memelihara situs web. Banyak tergantung pada beberapa banyak uang yang Anda miliki. Pilihan berkisar dari outsourcing pengembangan situs web seluruh ke vendor eksternal untuk membangun segala sesuatunya sendiri atau in-house. Anda juga harus memiliki keputusan kedua untuk membuat akan Anda mengoperasikan situs yang di server perusahaan Anda sendiri, dan Anda outsource hosting ke penyedia web host. Ada beberapa vendor yang akan merancang, membangun, dan host situs Anda. Sementara yang lain akan baik membangun atau host atau tidak dengan keduanya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang studi kasus dengan judul To Pay or Not to Pay, Zagat Dilema. Langsung saja, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ona Pusparinda. Kepada Ona dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Zagat. Zagat didirikan oleh tim dan Nina Zagat. Survei Zagat telah dikumpulkan dan diterbitkan untuk memberikan peringkat pada restoran. Peringkat diberikan oleh pengunjung sejak tahun 1979. Zagat menerbitkan survei untuk restoran, hotel, dan kehidupan malam di 70 kota besar. Zagat berawal di tahun 1980-an. Ketika pendiri Zagat mulai mencintai makanan, dia mulai menyusun daftar restoran favorit mereka untuk penggunaan pribadi dan untuk berbagi dengan teman-teman terdekat mereka. Untuk menghasilkan survei pertama, Zagat mensurvei 200 orang dan mengalami peningkatan jumlah dari waktu ke waktu. Didorong oleh keberhasilan ini, Zagat memutuskan untuk menerbitkan sebuah buku dengan survei mereka sendiri.
Selanjutnya, pasangan ini juga menerbitkan daftar serupa untuk kota-kota besar lainnya, termasuk Chicago, San Francisco, dan Washington DC. Zagat adalah salah satu perusahaan pertama yang mempopulerkan konten yang dibuat pengguna, mengumpulkan review restoran dari pembacanya, menggabungkan ulasan mereka, dan peringkat komputasi. Pemodal usaha melihat bahwa Zagat memiliki kesempatan emas untuk bermigrasi dari offline ke offline, web dan mobile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Nurul Fabrian, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, dari sekian banyak keputusan yang dihadapi, Zagat membawa konten mereka ke web. Mungkin yang paling penting adalah berapa banyak biaya untuk berbagai jenis konten. Zagat akhirnya memutuskan untuk menempatkan semua konten mereka ke dalam bentuk paywall. Salah satu anggota yang paling menonjol dari kelompok investasi adalah Nathan Myhrvold, formerly Chief Technology Officer di Microsoft. Myhrvold mendukung keputusan Zagat untuk menggunakan layanan paywall untuk konten mereka, karena jika mempertahankan semua konten online mereka secara gratis akan merusak penjualan buku mereka. Saat ini, blog makanan dan situs serupa mulai marak di web. Namun, Zagat merupakan trendmaker yang membangun dirinya sebagai pemimpin besar. Pada tahun 2008, Zagat mencoba untuk menjual perusahaan mereka, namun mengalami kegagalan, sebagian karena tumbuhnya popularitas Yelp. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri Isna. Selanjutnya, Yelp adalah sebuah media sosial komunitas untuk review dan memberi rating sebuah bisnis lokal di suatu negara seluruh dunia. Bisnis lokal yang dimaksud adalah bisnis yang berada di sekitar kita yang customer-nya atau end users-nya adalah masyarakat sekitar bisnis itu berada, seperti restoran, kafe, tempat nongkrong, tempat shopping, dan masih banyak lagi. Kita bisa langsung mereview dan memberi rating untuk merekomendasikannya kepada teman, keluarga, atau siapapun yang tertarik dengan bisnis lokal yang telah kita kunjungi dan rekomendasikan. Pada Januari 2011, menurut Comscore, Zagat.com hanya memiliki 269.000 pengunjung, sementara Yelp memiliki 26 juta pengunjung. Meskipun situs web Zagat mengklaim bahwa mereka memiliki lebih banyak pengguna, namun perbedaan itu masih signifikan. Terdapat perbedaan dari kedua situs tersebut, yaitu halaman depan Zagat.com dinilai lebih efisien. Kita dapat dengan mudah mencari apa yang kita inginkan melalui kotak pencarian dan link yang telah tersedia. Ulasan mengenai restoran yang berada di beberapa kota besar serta daftar restoran yang populer dan memiliki rating yang tinggi. Ulasan yang diberikan Zagat dinilai lebih jelas dan ringkas daripada kebanyakan ulasan pendapat dan keseluruhan dari ulasan untuk restoran tersebut. Selanjutnya diberi skor. Yelp adalah halaman depan yang jauh lebih sibuk dan lebih ringkas dibandingkan Zagat, namun memiliki banyak konten yang tersedia. Strategi Yelp adalah untuk menjual iklan lokal dimanapun dan memberikan konten gratis yang didanai oleh penjualan. Namun, Yelp tidak merubah review yang telah diberikan pengguna. Kekurangannya dari pendekatan ini adalah bahwa banyak ulasan yang dianggap kurang diperlukan oleh individu. Ulasan yang berisi gangguan atau bahkan klaim palsu sengaja dirancang untuk merusak reputasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Handayani. Materi selanjutnya, banyak analisis percaya bahwa akan banyak potensi pertumbuhan dengan model bisnis Yelp daripada Zagat. Karena Yelp memfokuskan webnya pada periklanan, iklan berguna untuk usaha kecil di mana-mana, bukan hanya di kota-kota besar. Zagat juga mungkin telah merugikan dirinya sendiri dengan respon yang lambat terhadap munculnya platform digital mobile. Namun, selanjutnya Zagat juga melakukan hal yang lebih untuk bersaing dalam lanskap mobile, mengembangkan aplikasi smartphone yang berjalan pada Android, Apple, BlackBerry, Windows Mobile, dan Palm platform. Zagat pada ponsel Android hampir bertahan setahun sebelum pesaing dan perusahaan negara berkembang lainnya seperti Foursquare dan Foodspotting bermunculan juga, sehingga telah membuat kemajuan yang kuat di pasar ponsel.
Fitur aplikasi mobile Zagat meningkatkan ulasan dan kemampuan untuk menemukan restoran terdekat menggunakan geolocation. Versi terbaru yang dirilis pada awal tahun 2011 meliputi perbaikan visual yang penuh untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan integrasi dengan Foodspotting dan Foursquare, dan untuk menyediakan foto-foto dan tips makan berdasarkan pengunjung dengan selera yang sama dengan pengguna sendiri. Perubahan ini dimaksudkan untuk membuat aplikasi sosial. Fitur menarik lain dari aplikasi Zagat adalah kemampuan untuk mendownload panduan secara langsung ke ponsel. Cara itu, pengguna dapat mengakses informasi bahkan jika internet tidak tersedia atau jika mereka berada di luar negara-negara bersatu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nindya Ayu Damayanti. Zagat dibeli oleh Google pada September 2011. Akuisisi memperkuat posisi Google dalam pencarian mobile dan lokal, membantu untuk persaingan dalam pencarian rating tertinggi untuk restoran dan hotel. Google memiliki beberapa konten media berfungsi untuk pencarian dan konten yang berkualitas yang lebih tinggi daripada masa sebelumnya. Dengan begitu, terdapat lebih sedikit potensi untuk alasan penyalahgunaan. Yang pertama yaitu competitive force, adalah satu rivalry of competitors, yang kedua threat of new entrants, yang ketiga bargaining power of supplier, yang keempat bargaining power of customer, dan yang kelima threat of suppliers. Yang selanjutnya value chain model. Yang pertama yaitu inbound logistik, yang kedua operation, yang ketiga outbound logistik, yang keempat sales dan marketing, yang keempat service. Selanjutnya produk pengganti dan layanan. Ada beberapa layanan pengganti Zagat termasuk Groupon, Google Place, dan Yelp. Yelp terbukti menjadi pengganti Zagat yang paling populer dengan popularitas 26 juta pengguna yang bertentangan dengan Zagat, yaitu 269.000 pengguna pada bulan Januari 2011. Zagat adalah peserta pasar baru ke dalam industri online, platform, dan mobile. Zagat sedang mencoba untuk memasuki pasar sebagai konsumen lebih memanfaatkan teknologi online dan mobile. Sebagai transisi ke platform online dan mobile, Zagat menghadapi oposisi dari perusahaan saat ini yang menawarkan ulasan konten gratis untuk konsumennya. Setelah transisi Zagat untuk platform online dan mobile, perusahaan memutuskan mereka untuk membuat sebuah sistem dengan biaya untuk jenis konten yang bervariasi. Perusahaan setuju untuk menempatkan semua konten mereka di balik paywall dengan mengandalkan merek Zagat untuk menarik konsumen. Zagat menjual konten ke konsumen dan perusahaan yang telah memiliki pertumbuhan terbatas dalam iklan dan promosi. Di sisi lain, Yelp adalah situs review gratis yang menjual iklan lokal dimanapun bisnis yang ada, dan untuk menyediakan konten gratis dibiayai oleh penjualan tersebut. Dalam hal strategi web, Zagat dialihkan perlahan ke platform online dan mobile. Homepage Zagat efisien dengan jumlah minimal kotak pencarian dan link yang tersedia. Perusahaan juga memiliki beberapa penawaran online dengan mayoritas ulasannya yaitu tentang usaha restoran. Homepage Yelp lebih ramai dan kurang merampingkan dengan sebagian besar isinya yang tersedia dan daftar bisnis populer. Penawaran online perusahaan terdiri dari 25% restoran, 25% belanja online, dan 10% berasal dari bisnis lain. Aplikasi mobile Yelp baru memasuki pasar dan sudah menjadi lawan dari Zagat. Halaman depan tampilan Zagat lebih sederhana sehingga mudah digunakan khususnya orang-orang yang suka mereview dan mencari restoran lokal dengan aplikasi ponsel. Konten Zagat cocok untuk web dan platform mobile digital karena mereka adalah pemimpin dalam user-generated content, memberikan deskripsi rinci dari perusahaan dan menggabungkan kutipan dan komentar tentang layanan dan bisnis. Zagat juga memungkinkan untuk tayangan lebih ringkas dan lebih jelas dari bisnis yang dikumpulkan dan mencetak sesuai yang memungkinkan untuk deskripsi akurat dan peringkat sebagai lawan pesaing utamanya yaitu Yelp.
Ya, karena dengan sistem paywall menyebabkan Zagat tertinggal dibandingkan kompetitor seperti Yap. Periode Januari hingga April 2012, jangka waktu pengunjung situs zagat.com sebanyak 310.000. Namun masih tetap jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Yap yang mencapai 31 juta pengunjung. Saya percaya bahwa Zagat menggunakan paywall bukan strategi yang baik, karena kenyataannya bahwa ada perusahaan online sejenis yang menawarkan layanan bisnis yang serupa. Sebagian besar konsumen tidak akan beralih ke layanan yang memerlukan pembayaran. Zagat juga berfungsi sebagai beban bagi perusahaan untuk tumbuh, maka dialihkan secara online dan pada platform mobile. Sebaliknya, Zagat harus mengambil keputusan dan deskripsi sistem yang unik dan ringkas dan menjadi pemimpin di pasar dan dikembangkan pada penonton secara online sebelum membangun paywall. Seharusnya dimulai sebagai sebuah layanan online gratis dengan pilihan pembayaran untuk muka secara online dan pilihan mobile. Zagat difokuskan pada menambah fitur sosial untuk aplikasi Android. Mereka untuk membuat aplikasi lebih sosial dan lebih menarik bagi pengguna ponsel. Dengan pengunjung yang menggunakan mobile tumbuh, Zagat akan memposisikan diri untuk menjadi pemain kunci di pasar dan dapat mengatur sendiri terpisah dari para pesaingnya. Hal ini juga memungkinkan Zagat untuk memperluas basisnya konsumen melalui platform mobile yang dirubahnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi tentang perdagangan elektronik, pasar digital dan barang digital, serta studi kasus tentang Zagat Dilema. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.